Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda waqifin ala babih la idzin bi'atabih nazilin bi fina'i rihabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa shafiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha bi qurbih wa bi wuddihi wa bi hubbih. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala ashraf ahbabih wa sadini hadrat iktirabihi min ahbabih wa ala alihi wa ashabih wa kulli man sar fi darbih min ahli buddihi wa hizbih. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat jasmani atau nikmat ruhani yang setiap saat, setiap waktu kita semuanya tenggelam di dalam samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian semuanya menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan ungkapan singkat alhamdulillah dan usaha kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah meskipun jauh dari sempurna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya apa adanya dan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita di dalam kelompoknya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang mulia, yang terindah mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwanana, sahabat-sahabat fillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan akan kemuliaan, keagungan, sejarah, perjuangan, dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan pada majelis yang lalu, bahwa bagaimana kebencian-kebencian dan juga permusuhan yang dinampakkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan telah kita sampaikan bahwa yang menerima perilaku buruk, tekanan, teror dan lain sebagainya bukan hanya sekedar orang-orang mustad'afin atau para budak atau orang-orang yang dari kelompok sahabat yang miskin dalam tanda kutip, namun juga hal itu juga dialamin semisal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti yang kita ceritakan, bahkan dialamin juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini kita akan menyampaikan bahwa di antara titik yang menjadi salah satu permulaan dari izzul Islam, kemuliaan Islam, adalah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Hamzah masuk Islam di tahun kelima dari Hijriah. Selang beberapa hari setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Hamzah masuk Islamnya adalah karena faktor awalnya adalah kecemburuan dan juga ghirah, kesukuan, karena beliau tidak suka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keponakannya dan juga saudara satu susuan, karena pernah disusuin bersama oleh Sayyidah Suwaibah Al-Aslamiyah. Sayyidina Hamzah awalnya tidak pedulikan akan hal-hal tersebut karena Sayyidina Hamzah lebih mementingkan untuk lebih senang berburu, lebih senang berada di alam bebas, mencari perburuan hewan-hewan buas dan lain sebagainya. Namun sampailah pada satu saat Sayyidina Hamzah pulang dari berburu, ada seseorang yang mengabari kepada beliau akan perilaku Abu Jahal yang demikian dahsyat, cemoohan, cacian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah kemudian dengan gelora amarahnya, karena faktor kesukuhan,
karena faktor kekeluargaan. Didatanginya Abu Jahal, dan Abu Jahal dipukul oleh Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Hamzah mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa aku berada di agama Muhammad? Ucapan beliau spontanitas yang tidak terfikir sama sekali, namun karena faktor kecemburuan suku. Namun setelah beliau pulang, beliau kemudian merenung apa yang diucapkan tadi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah dan memberikan hidayah dan taufik di dalam hati Sayyidina Hamzah dan masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Kemudian selang beberapa hari, qil dalam sebuah riwayat 3 hari, masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Semuanya pasti tahu bahwa di antara orang yang paling membenci Islam sebelum beliau masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kerasnya, kasarnya luar biasa. Bahkan dalam salah satu buku sejarah, saat beberapa sahabat kemudian ngomong sama satu orang, kawannya, andai Umar bin Khattab masuk Islam, seorang wanita, perempuan muslimah, kemudian dia mengatakan, kau berharap terlebih dahulu keledainya Umar masuk Islam sebelum kau berharap Umar masuk Islam. Bagaimana beratnya dan juga sangar dan juga premannya Sayyidina Umar pada saat itu. Namun siapa yang menyangka, siapa yang menduga sosok Sayyidina Umar bin Khattab demikian luar biasa jasanya di dalam Islam, sampai beliau juga dimakamkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ambil kesimpulan dan juga pelajaran iktibar, hadirin hadirat, ikhwanana. Kita tidak tahu akhir seseorang. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan akan akhir hidup seseorang. Karenanya sebaik-baik seseorang, sesoleh-solehnya seseorang, sealim-alimnya seseorang, dia tetap wajib hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Sebagaimana juga demikian sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, seyogianya dia pun juga tidak boleh menutup pintu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang seseorang dosa besar, seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ambil sebuah kesimpulan, pelajaran bagaimana akhlak, watak, perilaku seseorang itu sangat mungkin sekali bisa berubah. Sosok Sayyidina Umar bin Khattab yang sebelum Islam garang, yang sebelum Islam kasar, keras, memusuhi luar biasa. Namun bagaimana Islam bisa merubah akhlak dan watak seseorang. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda pernah menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, kalaulah seekor hewan yang liar bisa dijinakkan, hewan yang liar dengan beberapa pelajaran, dengan beberapa pelatihan, dia bisa untuk menjadi hewan yang jinak, menjadi hewan yang lulut, menjadi hewan yang penurut. Ini hewan yang tidak memiliki akal. Bagaimana sosok manusia yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir dengan jernih. Namun alangkah awamnya seseorang, alangkah jahilnya seseorang yang dia kemudian dengan bangga dan tidak mau merubah watak dan akhlak atau perilakunya. Dan bahkan tidak jarang seseorang mengatakan, memangnya kenapa ini watakku? Watakku nggak bisa berubah. Dan lain sebagainya dari bahasa-bahasa yang tidak masuk sama sekali di dalam akal sehat seseorang yang memiliki hati ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi di antara hikmah kita ambil pelajaran masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang awal juga kita ketahui ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain, Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang. Sebagian riwayat mengatakan Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau paling cintai ya Allah, yaitu Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan dipanjatkan oleh Rasulullah di hari Rabu ba'da dhuhur, dan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam di hari Kamis pagi. Selang satu hari dari doa Rasulullah. Dan ini juga diambil oleh banyak para ulama bahwa hari Rabu itu adalah hari istimewa, hari waktu doa. Sehingga salah satu kitab Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, seingat kita di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah menyebutkan bahwa hari Rabu dahulu untuk umat-umat terdahulu adalah hari kesialan. Untuk umat-umat terdahulu adalah hari Rabu sering terjadi turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu. Namun untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Rabu dikenal dengan Yaumun Nasr. Dalam sebagian kitab juga disebut hari Rabu disebut Yaumul Ijabah. Hari Rabu adalah hari pertolongan. Hari Rabu adalah hari dikabulkannya doa. Meskipun setiap saat pastinya setiap orang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Namun ada beberapa waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saatul ijabah, sebagai waktu yang dipastikan waktu tersebut dikabulkannya semua doa. Ala aini mas'al, dengan apa yang diminta oleh orang tersebut dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan di antaranya hari Rabu Rasulullah SAW berdoa untuk masuk Islamnya salah satu dari dua orang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Namun sabaqat da'watun Nabi ila Umar bin Khattab. Dakwahnya doa Rasulullah SAW mendahului kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita pernah mendengar dulu sebagian para habaib kita menceritakan bahwa awalnya doa Rasulullah ini akan kena kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Namun saat itu Amr bin Hisham lagi dalam keadaan melamun dan juga tangannya tasywik. Tangannya melakukan kayak gini. Kalau disebutkan doanya Nabi Muhammad tidak mau kepada orang yang melamun dan orang yang tangannya kayak gini. Orangnya melakukan tasywik. Kalau disebutkan bahwa ada beberapa pendapat para ulama bahwa khususnya ketika di masjid seseorang makruh tangannya gini. Dan ini sering kita nampak di beberapa pengajian-pengajian, majelis-majelis, seseorang tangannya kayak gini. Maka tidak dianjurkan, kurang baik seseorang tangannya kayak gini. Biasa saja. Jangan kemudian digabungkan tangan tersebut, atau mungkin kadang-kadang juga diletakkan di lutut dengan sambil melamun, menunjukkan bahwa tidak seyogianya seorang muslim, seorang mukmin itu akalnya kosong, pikirannya kosong, melamun entah kemana-mana. Seyogianya kita juga berusaha semaksimal mungkin waktu-waktu kita bermanfaat, waktu-waktu kita isi dengan sesuatu yang berharga, bukan kemudian dengan melamun, bukan dengan kemudian pikiran kosong dan lain sebagainya. Di antara juga yang disebut di dalam sejarah riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan di perang Khandaq. Dan sampailah di hari Rabu
kami berdoa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak wajah kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka beliau. Kegembiraan tersebut nampak jelas di wajah Rasulullah sehingga kami meyakini bahwa doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Jabir mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang berat bagi kami akan sebuah peristiwa yang terjadi kecuali wa nataharrad doa dhuhral arbi'a, kecuali kami menunggu untuk doa dengan serius di zuhur hari Rabu. Karenanya banyak kita temukan para ulama-ulama salaf perhatian kepada majelis di hari Rabu siang. Kita mengetahui banyak ulama-ulama yang menyebut majelis siang itu, majelis Rabu siang dengan majlisul ijabah, atau disebut dengan majlisul ibtihal, atau disebut dengan majlis ar-raja ilallah dan lain sebagainya dari majelis-majelis yang menunjukkan bahwa kesungguhan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu. Tadi kita sampaikan Rasulullah berdoa kepada Allah di hari Rabu, hari Kamis. Di antara sabab musabab hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa Sayyidina Umar sudah geram kali dengan Nabi Muhammad. Bahwa hari Kamis pagi tersebut dia berpikir, capek kali urusan kota Mekah ini dengan satu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah ini. Antar keluarga ribut, antar suku bertengkar, pembicaraan hanya urusan agama baru. Bagus, aku bunuh saja ini Muhammad. Maka dia bawa pedangnya dan dia bergegas untuk mencari Nabi Muhammad. Di tengah jalan dia jumpa sama kawannya. Qil, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf. Berjumpa ditanya, wahai Umar mau kemana? Aku akan bunuh Muhammad ini yang mencerai-beraikan keluarga, yang bikin ribut semua kota Mekah ini. Biar selesai urusan. Katanya ini kawan yang mengatakan, wahai Umar, jangan kau urus sukunya orang. Kau urus sendiri rumahmu, adikmu Fatimah bintil Khattab sudah Islam. Terkaget dia karena Fatimah bintil Khattab, adiknya sendiri masuk Islam. Dia kemudian berangkatlah mendatangi rumah adiknya dan dikedor pintu rumah adiknya. Adiknya lagi membaca Al-Quran bersama suaminya. Suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah di antara 10 orang yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga. Minal asyra al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Sa'id bin Zaid ketakutan, dia bersembunyi. Dibukalah rumah oleh adiknya beliau, Fatimah bintil Khattab. Sayyidina Umar marah dan sampai menempeleng adiknya sendiri. Sampai berdarahlah dari gigi atau dari mulut adiknya Fatimah bintil Khattab. Segarang-garangnya orang ketika melihat darah yang mengucur dari bibir adiknya, dia kemudian melunak. Dia tanya, wahai Fatimah, apa yang kau baca tadi? Lihatkan kepada aku. Katanya Fatimah dengan tegarnya, wahai abangku, engkau masih kafir, engkau najis. Ini adalah kalamullah. Ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalam suci. Akhirnya dibacakan oleh Sayyidah Fatimah bintil Khattab. Qil yang dibacakan adalah awal-awal surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, dan seterusnya. Sayyidina Umar mendengarkan. Sayyidina Umar merenung. Sayyidina Umar kemudian berpikir. Sayyidina Umar mengatakan, alangkah indahnya ucapan ini. Alangkah indahnya yang kau baca. Ini seakan-akan bukan ucapan manusia ini. Sayyidina Sa'id bin Zaid yang dia sembunyi, dia langsung keluar dan mengatakan, Abshir ya ibnal Khattab, bergembiralah engkau wahai putra Khattab, wahai Umar bin Khattab. Sungguh aku kemarin mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar minta untuk diantar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diantarlah ke rumah Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Seperti yang kita sampaikan di majelis-majelis yang lalu. Ini adalah rumah dakwah, darud dakwah, rumah perkumpulan Nabi dan juga para sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada para ahli sejarah yang mengatakan rumah tersebut dekat dengan
perbatasan pintu Sofa. Jadi seseorang yang kalau umroh pastinya dia sa'i mulai dari Sofa. Maka kayak pintu yang dekat sama Sofa disebutkan luarnya itu adalah rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Dan pernah kita bahas bahwa umur Sayyidina Arqam pada saat itu adalah 20 tahun. Gimana umur 20 tahun? Sudah bisa berpikir membantu dakwah. Bagaimana adik-adik kita, bagaimana anak-anak kita, gimana generasi kita yang mayoritas, ya Allah, umur 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, hanya sibuk dengan game, hanya sibuk dengan wallahu a'lam. Ya radadallah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kejayaan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan apa yang hilang dari umat Islam ini. Dahulu bagaimana para sahabat yang masih muda, mereka betul-betul menunjukkan dan membuktikan perjuangannya kepada Allah dan Rasulullah. Maka digedor pintu Arqam bin Arqam, diketok pintu tersebut. Yang di dalam rumah bertanya, siapa yang di pintu? Umar bin Khattab. Semuanya ketakutan. Umar datang. Namun Rasulullah menenangkan mereka. Biarkan dia masuk. Kalau dia datang dengan membawa Islam, dia mau beriman, maka itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia datang dengan maksud yang lain, aku akan bertanggung jawab kepada kalian. Keberanian Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani, asja'un nas. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat mengatakan, idza hamiyal watis, kalau peperangan berkecamuk dengan dahsyatnya dan kita mengkhawatirkan akan keselamatan kita, ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita berlindung di balik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani. Dan masuk Sayyidina Umar bin Khattab, dipegang bajunya oleh Rasulullah SAW. Apa yang kau maksud datang wahai Umar bin Khattab? Kemudian Sayyidina Umar tunduk dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Maka bertakbirlah semua orang yang ada di rumah tersebut. Sampai disebutkan takbir tersebut terdengar sampai di luar rumah. Yang sebelum-sebelumnya rumah tersebut nampak sepi, tidak ada aktivitas karena kekhawatiran-kekhawatiran yang demikian mencekam. Yang setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita dalam kebenaran? Kenapa kita kemudian sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Ayo kita semuanya keluar ya Rasulullah, kita sholat di depan Ka'bah ya Rasulullah. Maka disetujui oleh Rasulullah, keluarlah semua sahabat. Sholat di depan Ka'bah. Rasulullah jadi imam. Di ujung sana ada Sayyidina Hamzah. Di ujung sini ada Sayyidina Umar bin Khattab. Setiap orang kafir mau kemudian menyakiti, mau berbuat yang tidak-tidak, mereka berpikir dua kali. Karena nampak Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara awal masuknya Sayyidina Umar bin Khattab memberikan pengaruh izzul Islam wal muslimin, pengaruh kemuliaan dan keagungan untuk Islam wal muslimin. Dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar masuk Islam adalah kesempurnaan 40 orang pertama kali yang masuk Islam. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Sayyidina Hamzah orang yang ke-39 masuk Islam. Subhanallah, alangkah sabarnya Rasulullah. Rasulullah diutus untuk semua manusia seluruh dunia sepanjang zaman. Namun dalam masa 5 tahun 40 orang Rasulullah tabah, Rasulullah sabar, Rasulullah tidak tergesa-gesa. Ini kita ambil juga pelajaran. Di dalam berdakwah kita tidak tergesa-gesa. Kita tidak menuntut-nuntut akan hasil. Meskipun pastinya kita berusaha semaksimal mungkin dalam usaha dakwah ini. Namun betapa banyak kadang-kadang kita melihat orang yang baru berdakwah, kemudian dia menuntut harus ada majelis demikian besar, harus ada pesantren sedemikian banyak santri, harus ada dan lain sebagainya. Santai, tenang, meskipun dengan kesungguhan, namun tidak menuntut cepatnya hasil yang nampak di depan mata. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pelajaran-pelajaran di dalam gerak dakwah kita. Menambah kecintaan kepada para sahabat, menambah ta'zim kepada generasi pertama umat yang agung, yang mulia ini. Mudah-mudahan sejarah yang kita sampaikan
insya Allah menjadi suri tauladan untuk kita semuanya dan menambah kekuatan iman dan yakin kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat wajah-wajah mulia mereka di barzakh nanti sebelum di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita di dunia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa napak tilas dan melanjutkan perjuangan para sahabat fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di akhir zaman, banyak terjadi permasalahan. Apalah yang bisa kita lakukan? Apalah yang kita banggakan kalau tidak kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan umur-umur kita, waktu-waktu kita di dalam berkhidmah untuk agama ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur-umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, santri, ahli majlis semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan, gerak, diam kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah kita berjumpa kembali di dalam halaqah berikutnya, masih tetap di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah, karena Rasulullah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah dan taufik untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Hadanallah ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.